kita mau datang kepada Tuhan, berlatih untuk selama menyembah Tuhan. Bayangkan hanya berduaan dengan Tuhan, lagi fokus untuk mempersembahkan yang terbaik, berikan suara yang terbaik, menyanyi dengan segenap hati dan dengan sikap yang menghormati Tuhan. Tuhan, kami datang pada siang menjelang sore hari ini. Kami mau berkomitmen untuk memuji dan menyembah Engkau. Anak-anak ini memuji dan menyembah Engkau di gereja mereka setiap hari Minggu ya Tuhan. Dan di tempat ini rata-rata 3 kali seminggu mereka menyembah Tuhan. Bahkan ke depan ketika mereka tidak di tempat ini pun, setelah mereka bertumbuh, mereka memuji menyembah Engkau setiap hari. Maka mereka akan dikenal oleh Tuhan. Mereka menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Seperti itu seharusnya sikap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Dan sekarang kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu di tempat ini. Kami undang Roh Kudus berkarya di tempat ini. Jamah hati setiap anak ya Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin merasakan Engkau ya Tuhan. Kami mau katakan dengan segenap hati kami bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang menjagai kesehatan kami, memberikan kami kesehatan, mencukupkan yang kami perlukan. Kami mau Tuhan mempersembahkan korban pujian yang terbaik pada sore hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk kita nyanyikan lagi dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hal yang Kau beri, buat
baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, terima kasih ya Tuhan buat hari yang tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan selalu menolongku,
mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
hadirat-Mu. Kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman singkat, Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus turun atasku ya Tuhan ketika menyampaikan firman-Mu. Dan aku berdoa supaya Roh Kudus tolong supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan cara yang mudah dimengerti oleh anak-anak ini. Dan aku mau tundukkan setiap pikiran di bawah kaki Kristus. Semuanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada hati yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Ada telinga seorang murid. Kami mau ucap syukur dan kami mau terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita dengar firman ya. Masih fokus, sikapnya yang benar. Kita dengar firman nggak lama-lama ya, karena kita harus, Sarah udah duduk lagi sama Veo ya, karena kita harus dibekali dengan firman Tuhan setiap hari. Perhatikan Yapin ya, ini yang paling penting ya, dengerin. Belajar itu perlu, Veo, belajar itu perlu, bekerja itu juga perlu, mencari uang juga perlu. Tapi yang paling penting adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena ini kekal. Kekal itu abadi selama-lamanya. Kalau kamu sekolah pinter, itu hanya dipakai selama kamu hidup. Bekerja juga dapat profesi, pensiun cuma sampai masa hidup. Itu pun kalau panjang umur. Tapi kalau ini sampai nanti ke surga. Makanya ini yang paling penting daripada semuanya. Tapi bukan berarti belajar gak penting ya. Hari ini Tulang mau bagikan, dengerin Frans, etika dalam marah ya. Etika kalau marah. Sebetulnya marah itu boleh, tapi ya perhatikan sini, jangan sampai amarah yang membabi buta, yang akhirnya apa? Yang akhirnya, dengarkan dulu pengantar ini. Akhirnya apa? Kalau kita marah, akhirnya kalau kita lagi marah, hatinya kan panas tuh. Maka kecenderungan kata-katanya itu adalah kata-kata amarah, kata-kata yang tidak baik, bahkan cenderung menjelekkan orang ya. Kita harus tahu ayat hafalan kita yang nanti dibacakan oleh di pos ya, bahwa semuanya yang kita ucapkan saat ini termasuk Tulang, apa yang diucapkan ini Tuhan dengar loh dan dicatat ya. Apalagi kata-kata amarah, kata sia-sia. Karena apa? Karena harus dipertanggungjawabkan. Nanti kalau masuk pengadilan, gimana mau pertanggungjawabkannya kalau nggak ada catatannya ya. Sekalipun Tuhan itu maha kuasa, tapi Tuhan bikin rapih semua perkataan kita itu dicatat dan kita harus pertanggungjawabkan. Ini harus diajarin supaya kita terus belajar menjaga hati. Kalau marah untuk kebaikan ya, itu boleh. Tapi kalau amarah yang sampai membabi buta, yang hatinya panas gitu ya, lalu menyerang orang lain dan kata-kata yang tidak baik, bahkan ingin menghancurkan orang itu. Kalau nanti kamu semakin dewasa, kamu ngerti, kamu ingin menghancurkan hidup orang itu, biar aja orang itu mati atau terkutuk, entah kecelakaan atau apa, itu udah gak benar. Itu udah sama, kata firman Tuhan, itu udah kayak membunuh. Dan membunuh gak harus secara fisik, tapi membunuh karakter orang itu, membunuh nama baik orang itu udah sama dengan membunuh. Dan kamu, kata firman, pembunuh tidak akan tetap memiliki hidup. Makanya ini penting. Jadi Tulang bukan cuma ngajarin kita supaya nggak ngomong kata-kata kotor, kata-kata carut yang kasar, kebun binatang, enggak, tapi kata-kata amarah. Jangan sampai kita marah, hatinya itu meluap-luap dengan panas ya, membabi buta. Kita malah ingin mencederai, bahkan kita menginginkan yang buruk terjadi atas orang itu. Tahu nggak? Tuhan lihat itu jahat ya. Makanya Tuhan bagikan hari ini etika marah. Coba yang tadi yang pertama baca Mazmur 4 ayat 5. Wati. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Perhatikan semuanya. Nah, ngerti kan? Jadi kalau kita lihat ya Alkitab ini semuanya itu lengkap. Dia bilang kayak gini.
Ya, kata pemazmur, biarlah kamu marah. Jadi boleh marah seperti yang tadi saya katakan. Misalnya kalau Sarah ngomong carut, dimarahin. Tapi harus jelas yang dimarahinnya itu sikapnya. Ya, bukan mau menghancurkan Sarahnya. Marah tapi bukan untuk menghancurkan dia, tapi untuk menegur kesalahannya. Jadi boleh marah, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Itu maksudnya. Kalau makanya jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi kalau lagi marah, ya, kalau lagi marah, gak dikuasai hatinya, maka dia akan ngomong, dia akan luapkan amarahnya ini, ya, entah ke teman sekolahnya, teman sebangkunya, teman segerejanya, bahkan orang-orang rumahnya. Dia akan nyembur gitu ya, kayak gempa menyemburkan lava gitu ya, nyembur gak terkontrol. Oh, dia begini, dia begini, dia begitu. Kalau marahnya gak dikuasai, maka yang adalah kata-kata kotor. Ingat, pada saat kita berkata-kata, sadari kata-kata itu langsung dicatat sama malaikat. Jadi jangan seenaknya. Walaupun orang itu nggak dengar, jangan seenaknya. Ada telinga Tuhan yang mendengarkan. Makanya kita bilang kalau marah mending diam aja. Karena kalau hati marah akan cenderung mengatakan hal yang jelek kepada orang. Bahkan menghancurkan orang itu, jelekin namanya lah, cari kekurangannya lah, cari kelemahannya lah, diserang semuanya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau nggak bertobat, kata firman, itu sama dengan membunuh. Gak harus pakai pisau. Dan tidak ada pembunuh yang memiliki hidup tempatnya di neraka. Makanya firman Tuhan ini adalah peringatan buat orang Kristen. Ya, jangan kita seperti kebanyakan orang Kristen di luar sana, marah langsung keluarkan kata-kata kebun binatang, kata-kata kasar, kata-kata kutuk, menjelekkan orang. Gak bisa. Kalau kita mau masuk neraka, masuk surga. Tapi kalau kamu mau neraka, silakan saja. Itu harus kita belajar dari sekarang. Makanya di komunitas ini, ya, ditekankan itu namanya pembentukan karakter. Karena kalau kamu ke gereja pun, Tuhan tidak akan berkenan kalau sikap hidupmu jahat. Karena kan udah kita belajar, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk surga. Yang melakukan firman Tuhan, kalau orang jahat Tuhan bilang enyah dari hadapanku. Dan dengarin ini, kamu ke gereja tiap minggu itu bagus, itu ada di firman. Tapi kamu ke gereja tiap minggu tidak mengubah perilakumu. Kita yang harus mengubahnya. Kita harus bilang sama diri kita, kalau aku marah, nggak boleh jelekin orang itu, nggak boleh nyembur. Oh, dia tuh kayak gini, dia tuh kayak gini, oh macam-macam. Dia nggak sadar. Malaikat cepat catat semuanya. Kamu nanti penghakiman, pertanggungjawabkan. Syukur kalau bertobat. Kalau nggak bertobat, lempar ke neraka. Ya, itu harus dijelaskan di sini. Karena di sini dibentuk karakter. Makanya ya, kemarin tulang ngomongin beberapa kali kepada semuanya atau bahkan beberapa dari kalian. Nggak masalah yang sisa sekarang itu lebih sedikit. Karena di komunitas ini ada standarnya. Harus baca firman. Itu harus baca firman. Karena firman itu akan mengajar kita. Itu adalah tuntunan ke surga. Ya, itu yang paling utama. Ya. Kemudian apa? Mau ditegur. Jangan kita seperti lihatlah banyak orang Kristen, bahkan mereka udah orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Sikap hidupnya itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya orang-orang Kristen kayak gitu nggak bakalan masuk surga menurut firman Tuhan. Ya, kita harus belajar. Kalau lagi marah, jangan ngomongin orang. Oh, dia tuh kayak gini. Malaikat catat cepat. Kalau kamu nggak bertobat, neraka. Tapi kalaupun bertobat, sempat bertobat, tetap kita semua harus menghadap pengadilan Tuhan. Seperti ini berdiri. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kamu ngomong kayak gini. Tuhan tuh ada Yesus di sana. Kalau kita bertobat, itu akan mengurangi upah kita. Tapi kalau nggak sempat kita bertobat, malaikat udah siap-siap lempar kita ke neraka. Dan di sana selama-lamanya. Kemarin waktu nonton kesaksian neraka di YouTube sama Sarah karena mengerikan, Sarah bilang, tulang itu nggak bisa dikeluarin lagi atau dihentikan ya, kamu bilang gitu ya. Nggak bisa keluar lagi dari neraka. Makanya kita harus hati-hati ya. Jadi kalau marah, jangan jadi ngomongin orang, apalagi jelekin orang.
Ingat, pada saat yang sama kamu ngomong A udah di surga. Ya. Lalu Mazmur 37 8 Nia. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, jadi amarah itu hanya bawa kejahatan. Lihat gak kisah Kain yang marah sama Habel? Akhirnya karena dia marah, bunuh. Kita lihat karena udah ada hukumnya. Kayak kasus Sambo, ya. Ini karena kita bicara udah ada hukumnya. Karena dia marah, nggak bisa kendalikan emosinya, dibunuh orang. Bukan cuma itu, ada lagi nggak tahu namanya, bukan orang pejabat. Ada lihat di YouTube, ada seorang mertua bunuh menantunya karena hutang piutang. Itu makanya saya bilang, makanya firman Tuhan bilang kalau lagi marah tinggalkan panas hati itu. Makanya Amsal 4 ayat 23 katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kamu marah, ya bilang pada dirimu, ingatkan jangan sampai buat dosa. Udah jelekin dengan kata-kata, lakukan tindakan lagi. Orang yang buat jahat, walaupun Kristen, walaupun merayakan Natal, tak akan pernah masuk surga. Itu kata firman. Ya, jadi di sini betul-betul dari awal kalian udah ditetapkan standarnya, harus baca firman, harus dibentuk karakternya. Karena tujuannya jelas, bukan cuma Kristen-Kristenan, KTP Kristen, Sarah ke gereja, enggak kayak gitu. Kelakuan kita itu menentukan kita masuk surga apa enggak. Ya, ayat firman Tuhan yang ketiga. Jadi udah jelas ya, kalau kita marah jangan berkata-kata, karena kalau kita nggak jaga hati ini akan membuat kejahatan. Entah pukul orang lah, entah bunuh orang lah, seperti orang-orang yang di luar sana. Jadi ini makanya firman Tuhan katakan jaga hatimu, putri, dengan segala kewaspadaan. Segala itu maksudnya segala kemampuan. Berjuang untuk jaga hati, jangan sampai meledak. Ya kan, banyak orang yang di keluarga juga kayak gitu kan, nggak bisa. Marah itu boleh, tapi ada judulnya, dan bukan untuk mencederai orang, menjelekkan orang. Lihat, kamu bilang A saja ketika kamu marah, udah tercatat di surga. Kamu harus bertanggung jawabkan. Mungkin si Franz misalnya contoh, marah sama si Veo nggak lagi dengar. Kamu nanti akan ingat, apa yang kamu katakan itu di atas kamu akan dibukakan. Harus hati-hati. Itu contoh aja. Ya, iya kalau benaran ya tetap sama ya. Yakobus 1 ayat 20. Ayo Franz Yakobus 1 ayat 20. Nah itu sama dengan tadi. Kalau kita lagi marah-marah ya, lagi marah-marah, nggak akan mengerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Pasti semuanya jadi marah. Hati-hati. Dengar ya, ayatnya ada. Pemarah itu marah yang sampai menggebu-gebu menghancurkan sesama, itu sama setara dengan pembunuh, dan dia tidak akan pernah mendapatkan hidup. Ya, di pos Matius. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berarti ya, jadi ingat itu, kata-kata yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Ikutin tulang. Aku harus mempertanggungjawabkan setiap perkataanku kepada Tuhan. Dengarin. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, maka kata Tuhan kamu benar, ya, dibawa ke surga. Tapi kalau kata-kata kamu jahat yang menyakitkan, malaikat akan bawa kamu ke neraka. Makanya penting, ya. Makanya Tulang sangat percaya diri untuk baik melayani di media sosial ataupun di sini dengan standar firman Tuhan. Sebab Tulang tahu kamu jadi KTP Kristen KTP, Kristen keturunan, cuma ke gereja tiap minggu tidak akan menjamin keselamatanmu kalau kita nggak mau diubahkan. Ya, makanya kalau di sini yang tinggal itu, ya, pertama yang setia, ya, kan
Alsa juga katakan banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Gak banyak yang setia. Tapi Tuhan berkata gini, ya, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Orang-orang setia itu gak banyak. Musuh kita pertama apa? Diri kita. Apanya? Kok musuh kita diri sendiri? Ya kemalasan kita, malas dikit, gak mau lagi konsisten, capek dikit. Ya, kalau tulang tidak latih diri, malah sore-sore terutama ya, kalau capek entah olahraga habis pelayanan kayak gini, bisa-bisa nggak doa, tapi tetap komitmen untuk berdoa. Harus setia. Tuhan suka dengan orang yang setia. Itulah yang tinggal di sini dan mau dibentuk. Makanya selalu Tulang bilang, kita ini adalah kelompok kecil. Jadi kalau nanti ada orang yang baru, Tulang mau biasakan selamat datang di pintu yang sesat, selamat datang di jalan yang sempit. Tapi tujuan kita menuju pada kehidupan. Gak mau asal Kristen-Kristen. Firman Tuhan udah bilang, bukan Tulang hanya menyuarakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya tidak semua orang Kristen masuk surga, hanya yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi kehendak Tuhan kalau kita marah, jangan berkata-kata banyak mengutuki orang itu, menjelekkan orang itu, apalagi berbuat jahat. Marah yang sampai menginginkan kebinasan orang itu sama dengan pembunuh. Maka jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi jangan pikir orang-orang Kristen yang kebanyakan ya, Senin sampai Sabtu dia gosipin orang, dia jelekin orang, begitu. Ya, hal yang nggak benar. Masuk ke gereja, kamu pikir Tuhan bisa disogok dengan karena dia masuk ke gereja bawa persembahan? Gak bisa. Makanya saya bilang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan orang ke gereja, kenapa sih kelakuannya nggak berubah? Karena nggak dididik dengan firman Tuhan. Cuma ritual agama saja ya, sekali seminggu ya ke gereja, atau mungkin anak-anak kalau gereja kan dapat uang jajan, atau ketemu orang, atau bosan di rumah. Jangan begitu, nggak ada gunanya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita harus menjadi orang yang lebih benar seturut dengan firman Tuhan. Harus berubah. Nah, makanya kalau kalian tetap setia, lewat kalianlah nanti semakin ngerti. Kalian harus berdoa untuk anggota keluarga kalian. Kalian bisa lihat kan papa mama kalian, ya. Dan sekali lagi Tulang tegaskan, kamu harus hormati papa mama. Dengerin. Kamu harus hormati mereka, kamu harus sayang sama mereka, bantu mereka, tapi dengerin, dengan tegas Tulang bilang, jangan contoh perilaku mereka, sekalipun mereka orang tua yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Kalau papa mama kita misalnya suka ngejelekin orang, suka bertengkar sama orang, misalnya bapaknya merokok gitu ya, yang laki-laki jangan diikuti nanti, karena itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hah? Iya kan, Tulang nggak ngerokok, ya kan? Ya. Iya, jangan tiru. Dengerin. Pokoknya jangan, kamu dengerin ya, Putri. Tetap harus sayang orang tua, tetap harus hormati orang tua, itu perintah yang penting. Tapi nggak boleh tiru cara hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ya Tulang yang bikin perhatian, dengerin sini. Dengerin ya, ini ada cerita tambahan. Dulu waktu kecil, mama Tulang selalu bilang gini, kalau dia ada masalah dengan orang dewasa, entah orang tua siapa, entah tetangga atau keluarga, kalau kita coba ikut campur, mama selalu bilang gini, no, enggak, itu bukan urusanmu, ini urusan orang tua ya. Jadi bilang gini, ini urusan mama gitu ya, bapak, kamu harus tetap pandang dia misalnya sebagai ommu, kamu harus tetap pandang dia sebagai misalnya namborumu atau amang tuamu. Gak boleh kamu ikut-ikutan. Itu sangat bersyukur punya mama yang melatih seperti itu. Dengerin, banyak di antara anak-anak, termasuk anak-anak Kristen, lihat kayak gini ya, ikut-ikutan, bahkan dilibatkan oleh orang tuanya. Misalnya mamanya gak suka sama si X atau tetangga atau siapa atau saudara, diajak anak-anak, ya tuh kayak gini ngomong. Nah itu tahu nggak? Itu dengan dia nggak sadar, dia sedang meracuni anaknya menjadi orang yang suka bertengkar, suka membenci, suka bermusuhan. Kelihatan kok dari gambaran orang tua yang mendidik anaknya dengan benar. Makanya tuh nggak pernah
ikut-ikutan urusan orang tua, urusan orang tua. Kita nggak dididik ikut-ikutan bermusuhan, kalau dia lagi berselisih ikut benci, enggak. Supaya apa? Dari kecil itu tidak terbiasa dengan bermusuhan, bertengkar. Ya, sama kayak misalnya, tolong ambil contoh aja lah Michi gitu ya, Michi sama si Meme. Michi itu udah jago dia nangkap cicak, karena dari kecil udah dilatih sama mamanya si Meme. Dia udah lihat mamanya Meme tangkap, cepat dia. Nah, kurang lebih, walaupun nggak persis, kurang lebih seperti itu, Veo. Kalau kamu udah belajar, udah terbiasa dari kecil benci sama inilah, gak suka sama inilah, bermusuhan sama inilah, diajak lagi ngomongin orang, maka tak heran kamu dari kecil udah anggap biasa, ikut-ikutan kayak gitu. Makanya kalian ya, pesan lagi, tulang yang keras, kalau orang tua sedang bermasalah dengan orang lain, jangan ikut-ikutan. Karena lama-lama hatimu akan tertanam kebencian sama orang, suka benci sama orang, suka musuhan sama orang, suka berantem sama orang. Ya, jangan diikuti. Ya, kita harus betul-betul di sini dibentuk karakternya. Ya, oke, udah tangkap ya. Diulangi lagi sama tulang. Kalau marah, jaga hati, tinggalkan panas hati itu. Jangan sampai ngomongin orang lagi. Lihat, kamu bilang A saja, itu udah tercatat di surga, dan kamu harus bertanggung jawab. Amarah tidak membawa kita pada kebaikan, pasti melakukan kejahatan. Dan terakhir, semua harus bertanggung jawabkan. Menurut ucapanmu kamu dibenarkan, menurut ucapanmu kamu dihukum. Jadi ucapan aja sangat berpengaruh pada keselamatan. Kamu nggak usah bunuh secara fisik, omongan kita aja nggak benar, semuanya yang tidak sesuai firman Tuhan udah pasti dihukum. Ya, itu dibentuk di sini. Jadi jangan menjadi orang Kristen menyia-nyiakan waktu ke gereja tiap minggu, tiap bulan, ganti tahun, tapi kelakuannya tetap sama. Sebab engkau sama seperti menjalani jalan yang luas, pintu yang lebar, jatuhnya nanti di neraka. Jadi di sini sungguh-sungguh dituntut kalian. Makanya kalian harus bersyukur kepada Tuhan secara pribadi, ya, dan mau sungguh-sungguh. Orang tua kalian yang tangkap, yang tulang bagikan ini, pasti mestinya dorong supaya anakku nanti jadi anak-anak yang baik. Tapi kalau papa mamanya misalnya nggak merasa penting baca firman, dia juga nggak berdoa, dia juga cuek aja. Tapi kalau orang tua kalian orang yang baik hati, yang bijak, pasti akan support kalian untuk dituntun kerohanian di sini. Ya, gitu ya, ingat itu ya. Jadi kalau marah, jangan sampai ngejelekin orang. Karena kamu harus, setiap kita harus pertanggungjawabkan itu nanti di hadapan Tuhan. Oke? Diingat ini pesannya ya. Nanti semakin hari tulang kasih kamu pengajaran gini tambah dibaca, kamu nanti jadi pintar firman Tuhan. Hidupmu jadi benar. Kalau orang benar itu nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati orang benar. Gitu ya? Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu sekali lagi. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang hebat dan luar biasa, telah menuntun kami supaya menjaga hati. Supaya kami ketika marah tidak meledak, tidak menumpahkan semua sakit hati kami, sehingga kami mengucapkan kata-kata yang jahat. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tanamkan firman ini dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman. Kami harus ingat bahwa kami harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Menurut ucapan kami dibenarkan atau dihukum. Kalau perkataan kami baik dan seturut firman Tuhan, kami akan dibenarkan dan masuk surga. Tapi kalau perkataan kami jahat, menjelekkan orang lain, menghancurkan nama baik orang lain, membunuh karakter orang, kami akan dihukum dan menerima kesengsaraan, kengerian neraka selama-lamanya. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.